Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Desa Noren Apama dengan NIM 251151148 dari Homebase Pagi A. Di sini saya akan menguraikan materi tentang senyawa hidrokarbon. Sebelum memasuki ke materi tersebut, kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat-sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Pertumbuhan dan perkembangan pesat dari ilmu kimia telah menyebabkan pemisahan dalam sejumlah bidang kimia khusus dengan perkembangan tersebut. Kita mengenal antara lain kimia fisika, kimia analisis, biokimia, kimia anorganik, dan kimia organik. Selanjutnya ke slide berikutnya yaitu latar belakang. Di sini karbon merupakan salah satu unsur dari unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 4 dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sehari-hari karena terdapat lebih banyak senyawa yang terbentuk dari unsur karbon. Mengenai rumusan masalah, di sini terdapat 3 rumusan masalah. Pertama ada bagaimana keberadaan unsur karbon di alam, apa saja senyawa-senyawa yang berkaitan dengan unsur karbon, lalu apa saja sifat-sifat fisika dan kimia unsur dalam unsur karbon. Nah, tujuannya adalah pertama, yang satu untuk mengetahui keberadaan unsur karbon di alam, kedua untuk mengetahui senyawa-senyawa yang berkaitan dengan unsur karbon, ketiga untuk mengetahui sifat fisika dan kimia dalam unsur karbon. Penjelasan ke-1 yaitu apa itu karbon. Karbon adalah salah satu unsur yang terdapat dengan simbol sistem periodik adalah C. Nama karbon berasal dari bahasa Latin karbo yang berarti kol atau karkoal. Istilah kol menyatakan sedimen berwarna hitam atau coklat kehitaman yang bersifat mudah terbakar dan terutama memiliki komposisi utama belerang, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Karbon merupakan unsur ke-19 yang paling banyak di kerak bumi, yaitu dengan persentase dengan berat 0,2027%. Dan menjadi banyak unsur keempat terdapat jagat raya setelah hidrogen, helium, dan oksigen. Ditemukan baik di air, darat, dan atmosfer bumi dan dalam tubuh makhluk hidup. Penjelasan kedua yaitu tentang senyawa-senyawa yang terdapat dalam karbon. Itu pertama adalah karbon monoksida. Karbon monoksida dapat dibuat secara komersial dengan hidrogen melalui pembentukan uap kembali atau pembakaran sebagai hidrokarbon dengan reaksi CO2 plus H2 menuju CO2 plus H2. Gas ini tidak berwarna dan tidak mempunyai titik didih 160 derajat. B. Itu karbonat dan bikarbonat. Ion karbonat adalah ion poliatomik bermuatan negatif 2 yang terbentuk dari asam karbonat H2CO3 garis kurung. Ketika kehilangan 2 ion hidrogen, karbonat banyak ditemukan di alam, terutama sebagai komponen utama, yaitu kapur, marer, kapur tohor, dan berbagai mineral karbonat lainnya. Ion bikarbonat adalah bentuk antara dari asam karbonat yang kehilangan satu ion hidrogen. Bikarbonat banyak ditemukan dalam sistem biologis dan perairan sebagai bagian dari sistem penyangga pH. Bersifat atmosfer dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Selanjutnya yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida dapat dibuat secara komersial dengan hidrogen
melalui pembentukan uap kembali atau pembakaran sebagai hidrokarbon dengan reaksi CO2 plus H2. CO2 plus H2, gas ini tidak berwarna dan tidak mempunyai titik didih 100-150 derajat Celcius. Dapat digunakan sebagai bahan industri melalui reaksi 2CO garis kurung G plus O2 garis kurung G menuju 2CO 2 garis kurung G. Gas CO sangat berbahaya bagi manusia maupun hewan karena CO berikatan kuat dengan hemoglobin darah. Hemoglobin berfungsi sebagai mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Secara komersil, karbon monoksida mempunyai beberapa penggunaan. Campuran gas yang mengandung karbon monoksida telah lama digunakan sebagai bahan baku. Selanjutnya adalah menjelaskan sifat-sifat karbon. Sifat-sifat karbon terdapat 3 unsur, yaitu pertama adalah amorf. Unsur karbon dalam bentuk amorf selain terdapat di alam seperti arang, okas, batu bara, dan karbon hitam memiliki sifat rapuh. Karbon amorf ini antara lain digunakan sebagai bahan bakar batu bara, zat warna hitam, tinta cetak, dan sebagai produksi pada proses peleburan logam. Kedua adalah grafit. Grafit adalah zat bukan logam yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Untuk kristal mikrografit banyak kita kenal sebagai arang, jelaga atau jelaga minyak. Sifat fisika grafit ditentukan oleh sifat dan luasnya permukaan. Bentuk grafit yang halus akan mempunyai permukaan yang relatif lebih luas dengan sedikit gaya tarik akan mudah menyerap gas dan zat terlarut. Tiga adalah intan. Bentuk unsur karbon yang ketiga adalah intan. Intan secara alami diperoleh dari karbon yang dikenal tekanan dan suhu tinggi dalam perut bumi. Intan juga dapat dibuat dari grafit yang diolah pada suhu 3000 Kelvin dan tekanan lebih dari 1,25 kali 2, kali 10,7 Pa. Proses ini menggunakan katalis logam transisi seperti kromium, C, garis kurung besi, garis kurung dan platina. Kesimpulannya adalah karbon adalah salah satu unsur yang terdapat dalam dengan simbol sistem periodik adalah C. Nama karbon berasal dari bahasa Latin carbo, yang berarti kol atau charcoal. Istilah kol menyatakan sedimen berwarna hitam atau coklat kehitaman yang bersifat mudah terbakar dan terutama memiliki komposisi utama belerang, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. 3. Karbon dioksida ditemukan di atmosfer lapisan bumi dan terlarut dalam air. Keempat, karbon juga merupakan bahan batu besar dalam bentuk karbonat, unsur kalsium dan besi, batu bara, gas bumi, dan minyak adalah hidrokarbon. Sekian, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.